Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah sekian kurang lebih 1 atau 2 bulan nih kita libur ya. 1 bulan ya, 1 bulan kurang lebih kita libur, yang insya Allah mudah-mudahan Allah terima ya amal soleh kita dalam mengisi bulan suci Ramadan. Allah terima ibadah-ibadah kita, ibadah saum kita, ibadah sholat malam kita, dan ibadah-ibadah lainnya, yang mudah-mudahan hasil dari pendidikan Allah yang berupa bulan Ramadan itu bisa tampak atau muncul di bulan ba'da Ramadan. Jadi kalau kita ibaratkan puasa adalah satu momen pendidikan dari Allah, maka hasil pendidikan itu biasanya muncul setelah proses pendidikan. Ya, jadi kalau bulan Syawal itu semangat ibadahnya turun, nah ini ada indikasi berhasil tidaknya proses pendidikan itu. Padahal tujuan bulan Ramadan ya adalah untuk la'alakum tattaqun, ya, untuk kita menjadi semakin menjadi orang bertakwa. Nah, salah satu indikasi diterima amal soleh kita yaitu Allah balas dengan amal soleh atau mudahnya kita melaksanakan amal soleh lagi. Jadi kalau kita kemarin puasa, sholat malam, ba'da Ramadan kita masih ada semangat itu salah satu indikasi diterimanya amal soleh kita di bulan Ramadan. Nah, nanti kita bisa cek sendiri-sendiri apakah kita termasuk orang seperti itu. Ya, jangan sampai ba'da Ramadan merdeka ya, sholat malamnya sudah lupa lagi ya kan, baca Qur'annya tidak berjalan lagi ya. Nah, ini koreksi untuk kita semua ya, tapi mudah-mudahan Allah jaga ya keistiqomahan kita dalam ketaatan ya, karena taatnya kita itu bukan karena bulan Ramadannya tapi karena Allah. Tetapi kita jadikan bulan Ramadan ini ya hasilnya kita bisa munculkan ya dalam kehidupan 11 bulan ke depan. Baik, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita masih di surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah membahas ayat 8 sampai ayat 15 ya. Di situ Allah sampaikan beberapa karakter atau ciri orang-orang munafik ya, yang salah satunya bahwa orang munafik itu adanya perbedaan antara lisan dan hati ya. Terus dia juga karakternya dia merasa menipu Allah dan Rasulnya ya, padahal bagaimana mungkin Allah ditipu ya kan. Kita mau merencanakan menipu saja Allah udah tahu gitu. Terus juga karakter orang munafik di ayat itu disampaikan juga dia suka membuat kerusakan, dan yang lebih parahnya ketika disampaikan jangan membuat kerusakan, dia jawab seperti saya tidak, justru saya membuat perbaikan ya, jadi tidak merasa. Terus punya penyakit adalah keraguan ya, orang munafik itu penyakitnya adalah penyakit ragu akan keimanannya. Juga orang munafik ya karakternya adalah dia suka mengolok-olok orang muslim ya, mungkin KTP-nya Islam tapi justru statementnya ya, tingkah lakunya justru lebih condong menyudutkan Islam ya, atau mereka lebih mesra dengan para pembenci Islam. Nah, juga di ayat 15-nya Allah sampaikan bahwa mereka itu ketika ketemu dengan orang muslim, mukmin, maka mereka mengatakan aku beriman. Tetapi ketika kembali kepada mereka kelompok mereka ya, setan-setan mereka, syayatin ya, setan-setan mereka atau kelompok mereka ya, maka mereka mengatakan aku hanya mengolok-olok saja, yaitu orang munafik. Maka di ayat 16-nya ibaratkan perdagangan, maka kata Allah perdagangan itu adalah tidak menguntungkan. Kenapa? Karena mereka menjual hidayah dengan kesesatan ya. Baik,
kita masih di ayat 17, masih bicarakan tentang orang munafik. Kita kembali ke sini. Nah, ayat 17 ini memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan kepada mereka. Masaluhum, bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Ya, jadi masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Kita lihat di sini masaluhum, ya, perumpamaan mereka. Nah, mereka yang mana yang dimaksud? Mereka yang dekat dengan ayat ini, yaitu ayat tentang orang munafik. Jadi mereka yang dimaksud di sini adalah orang munafik. Masaluhum, perumpamaan mereka, yaitu orang munafik, kamasalil ladzi istawqada nara, seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Ya, jadi Allah memberikan perumpamaan, ya, keadaan, ya, orang-orang munafik itu seperti di sini dikatakan orang-orang yang menyalakan api. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, ya, jadi dia itu ada usaha sendiri. Ya. Mereka mengatakan syahadat itu bukan karena paksaan, tapi karena sendiri menyalakan. Yang dimaksud api di sini adalah cahaya atau petunjuk atau Islam atau keimanan, ya. Jadi mereka orang munafik itu seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api, ya. Api yang dimaksud di sini adalah keimanan, ya, tauhid. Jadi orang munafik itu seakan-akan dia ada usaha untuk beriman, jadi nggak ada paksaan. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasul tidak memaksa semua harus meluk Islam, ya, tetapi justru orang-orang munafik itu yang mengatakan diri mereka beriman. Jadi di sana ada usaha atau kemauan sendiri, nggak dipaksa, gitu, untuk menyalakan api, untuk beriman, gitu. Ya, menyalakan api itu di sini artinya untuk menerima Islam, untuk bersyahadat. Ya. Karena tadi, ya, Rasulullah ketika hijrah di Madinah tidak memaksa, ya, mau beriman silakan, pada saat itu, ya, tidak beriman, yang penting tidak mengganggu, dan mereka harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya tidak mengganggu, ya, terus membayar semacam zakat atau apa gitu, ya, membayar ya, karena dia tidak masuk Islam, karena masing-masing masih tidak, pada saat itu Rasulullah tidak ada paksaan, ya, tidak paksaan dalam beragama, tetapi hidup berdampingan, ya, tanpa saling mengganggu pada saat itu, ya. Nah, orang munafik itu jadi menyalakan api, artinya di sini dia itu nggak ada paksaan untuk bersyahadat, ya, untuk bersyahadat. Falamma atma haulahu, ya, setelah menerangi sekelilingnya, ya, jadi artinya, ya, ketika api itu dinyalakan, otomatis sekelilingnya jadi terang, ya. Artinya apa? Ketika keimanan itu datang kepada mereka, ya, mereka memeluk Islam, mereka tadi mendapatkan ada cahaya ini ada manfaat, ya. Dia bisa menerima zakat kalau dia orang miskin, ya kan? Terus dia juga mendapat harta ghanimah. Jadi manfaat dari keimanannya itu dia terima, ya. Jadi kalau sudah orang, walaupun hatinya kan tidak tahu, ya, artinya ketika mereka bersyahadat, maka hak-haknya diterima, mendapatkan hak-hak seperti orang muslim lainnya, ya. Ketika Rasulullah perang dapat ghanimah, mereka dapat jatah, ya. Jadi dapat manfaat dari keimanannya itu. Jadi mendapatkan terang, ya, dengan adanya cahaya itu. Nah, itu kita seperti itu, ya. Ya, jadi setelah menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah melenyapkan
cahaya yang menyinari mereka. Ya, jadi ketika cahaya itu ada cahaya, ada api, sehingga ketika api itu menyala, cahayanya ada, menerangi itu kan. Tetapi di sini zahaballah, Allah melenyapkan apa? Melenyapkan manfaat itu, melenyapkan cahaya itu. Jadi nggak ada manfaatnya, keimanan mereka nggak ada manfaatnya, karena tadi munafik gitu kan. Ya. Jadi kalau ada misalnya kita bakar kayu misalnya, dibakar, kalau apinya diambil, berarti yang ada sisanya bau ya, bau, terus arangnya gitu kan. Nah itu seperti itu ya. Jadi manfaatnya Allah ambil ya, nggak ada cahayanya. Kenapa? Karena dia nggak komitmen dengan keimanannya gitu ya, tidak melaksanakan syariat Islam dengan sempurna ya, tidak memeluk Islam dengan sempurna, karena tadi ada keraguan. Bahkan nggak sekedar itu ya, dia masih ada kemauan untuk memusuhi Islam gitu. Ya, makanya di sini dikatakan zahaballahu binurihim, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka ya. Jadi ketika dia sudah menyalakan api ya, artinya beriman gitu ya. Setelah api itu ada api terus kan mengelilingi ya, cahayanya memberikan petunjuk ya, artinya kelihatan, jalannya kelihatan ya. Tetapi Allah ambil cahaya itu. Kenapa? Karena dia tidak komitmen dengan keimanan tadi. Manfaatnya Allah ambil, sehingga mereka hanya mendapatkan tadi ya, kalau kita bakar kayu ya, cahaya diambil, berarti kan nggak ada keterangan lagi, nggak ada terang lagi, yang ada cuman bau dan asap dan arangnya. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Watarokahum fi dzulumatil la yubsirun ya, watarokahum ya, dan membiarkan mereka fi dzulumat, dalam kegelapan, la yubsirun ya, tidak dapat melihat ya. Artinya akhirnya Allah memberikan mereka kegelapan ya, karena tadi kan cahaya yang diambil ya, sehingga mereka kembali dalam kegelapan ya. Maka di sini dikatakan la yubsirun, dan tidak dapat melihat kebenaran ya. Jadi ayat ini memberikan permisalan ya kepada orang-orang munafik, bahwasanya mereka seperti orang yang menyalakan api ya, tetapi ketika api sudah menyala, Allah ambil cahayanya gitu ya, karena tadi ya nggak, konsekuensinya tidak ada sebagai orang yang bersyahadat. Summun bukmun, sumum mereka tuli, bukmun bisu omyun dan buta, fahum sehingga mereka layar jiun, tidak dapat kembali. Jadi orang munafik itu mereka tuli ya, tuli tidak mendengar kebenaran. Bukmun bisu, tidak mampu mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, dia tahu tapi nggak mau gitu, karena dia ini berdusta kan, lisannya dan hatinya mengingkari ya. Omyun dan buta ya, tidak bisa melihat kebenaran. Fahum sehingga mereka layar jiun, tidak dapat kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada cahaya. Nah ayat 19-nya memberikan perumpamaan lagi ya. Di sini kembali kepada seperti ayat 17, yaitu memberikan perumpamaan kepada orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Ya, jadi ini masih permisalan lagi ya, yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Au kasayyibim minas samaa'i ya, atau ya, jadi bukan orangnya, orang munafiknya seperti, tapi
keadaan orang munafik itu seperti orang yang ditimpa hujan lebat minas samai, dari langit ya. Jadi hujan ini diibaratkan seperti hidayah atau Islam. Jadi keadaan mereka orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, fihi, di dalamnya zulumatu wara'du wa barq ya. Di dalamnya kegelapan, ada petir dan kilat. Nah, jadi keadaan mereka ya, orang munafik itu seperti dia lagi berjalan dalam kegelapan ya, terus hujan ya. Pas hujan, di hujan itu ada petir ya, belum sampai ya. Di hujan itu ada di dalamnya gelap. Jadi mereka seperti, keadaan mereka itu digambarkan di ayat ini seperti orang yang ditimpa hujan lebat ya dari langit ya, dan disertai di situ ada gelap, ada petir dan kilat. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau kita lagi berjalan ada petir, ada kilat, itu rasanya gimana tuh? Ya, takut ya. Nah, ini keadaan orang munafik digambarkan seperti ini. Ya. Nah, wa yaj'aluna asabi'ahum, mereka menyumbat ya, asabi'ahum, dengan jari-jarinya. Ya, jadi ini apa maksudnya? Nah, jadi orang-orang munafik itu keadaannya tadi digambarkan seperti orang yang diturunkan hujan ya, di situ gelap, ada petir, ada kilat, lalu mereka menyumbat telinganya dengan jari-jari mereka. Nah, ini kalau di sini dikatakan bahwa apa tadi, kilat ya, itu adalah manfaat-manfaat, atau hujan diturunkan itu seperti kayak hidayah atau Islam, hidayah atau Islam. Nah, itu ada manfaatnya, ada kilat ya kan, ada petir. Jadi ketika orang munafik di sini dikatakan di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 64 ya, di ayat 64, bahwa orang munafik itu takut ya ketika Allah turunkan ayat-ayat yang menceritakan tentang isi hati mereka sebenarnya. Nah, jadi kalau kita kaitkan ayat ini, bahwa orang munafik itu tadi kan air hujan itu kan ibaratnya tadi hidayah Al-Quran, Islam, Al-Quran gitu ya. Nah, orang munafik ini menutup telinganya, artinya mereka tuh nggak suka denger tadi kilat ya, karena tadi ketika Al-Quran turun itu dia takut ketika Al-Quran turun menceritakan apa yang sebenarnya di dalam hati mereka. Makanya dia menutup telinganya ya, karena dia nggak suka ya dengan adanya ayat-ayat yang menceritakan tentang karakter dirinya ya. Jadi dia menutup jarinya ya, azanihim, pada telinga mereka, minas sawa'iq yahdzarul maut, menghindari suara petir itu karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, apa maksudnya ini? Ya, jadi orang-orang munafik tadi digambarkan seperti tadi ya. Mereka seperti orang yang berjalan ya, gelap, Allah turunkan hujan, di situ ada petir ya, terus ada kilat ya, terus saking takutnya dengan petir, dengan dentuman-dentuman, mereka menyumbat telinga mereka. Nah, diibaratkan hujan itu ibarat adalah Al-Quran atau hidayah atau Al-Quran. Nah, kenapa mereka menyumbat telinga? Karena mereka takut ya, takut bahwasanya di Al-Quran itu Allah menceritakan tabiat-tabiat mereka yang sebenarnya. Itu bisa kita lihat di surat At-Taubah ayat
64 ya, bahwasanya orang munafik itu takut kalau Allah turunkan ayat yang menceritakan tentang karakter mereka sebenarnya. Ya, jadi ini gambaran orang munafik ya. Wallahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, di sini kenapa disebut meliputi orang-orang kafir? Padahal kita cerita orang munafik. Artinya apa? Bahwa orang munafik ini ya bisa dikategorikan kafir juga karena memang perbuatannya, ya kan, sikapnya itu ya hampir sama dengan orang kafir. Nah, memang disebut di sini wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang munafik tadi ya mempunyai hampir mirip karakternya ya. Cuman justru lebih bahaya ya orang munafik. Kalau kafir kan memang jelas kelihatan ya. Kalau dia musuh Islam, memerangi Islam ya kita perangin ya. Tapi kalau orang munafik mungkin bajunya sama kayak kita ya kan. Bahkan mungkin lebih kelihatan soleh gitu kan. Tetapi dia lebih asik dengan berteman atau berhubungan dengan orang-orang yang justru membenci Islam. Nah, ini lebih bahaya. Ya, itu ayat 19-nya. Jadi perumpamaan orang munafik yang kedua di surat Al-Baqarah ini ya. Mereka takut, saking takutnya mereka menutup telinganya ya dengan jari-jari mereka. Yakadul barqu yahtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar absarahum, penglihatan mereka. Kullama adha alahum masyafi, setiap kali kilat itu menyinari mereka, masau fi, mereka berjalan di bawah sinar itu ya. Jadi orang munafik ini ya ketika ada sinar jalan di sini kan, setiap kali kilat itu menyinari mereka jalan. Jadi menurut Ibnu Mas'ud disampaikan pada tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan bahwasanya orang munafik itu ketika ada sinar atau ada manfaat ya, ada manfaatnya menjadi orang Islam ya, mereka itu senang. Misalnya ketika dia dapat barang ghanimah ya kan, misalnya Islam menang, wah alhamdulillah ikut senang gitu. Islam menang ikut senang. Tapi kalau Islam kalah, Islam perang terus kalah, dia mengatakan tuh kan bilang apa, nggak usah perang lah, kalah kan. Nah, jadi begitu ya. Nah ini jadi kalau mereka setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu. Atau di sini disampaikan di tafsir Ibnu Katsir juga disampaikan makna dari kalimat ini adalah orang-orang munafik ya, ketika jadi dia kan ada ketika muncul keislamannya ya, dia memunculkan islamannya ya, berjalan di bawah sinar itu gitu kan, memunculkan keislamannya gitu. Ya, jadi ketika ada sinar ya, mereka berjalan di bawah sinar itu. Jadi dia di tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa orang munafik itu ya, pertama tadi dia kalau ada untungnya ya dengan berislamnya dia ya, maka dia mengatakan nah ini berjalan ya, mengatakan ya memang Islam bagus ini ya. Kalau Islam menang, wah itu kan saya juga termasuk orang berjuang gitu. Wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila gelap menerpa mereka berhenti ya. Tetapi kalau ada keburukan atau kekalahan terhadap orang Islam di sini, apabila gelap ya, gelap ini kan identik dengan kekalahan, kesengsaraan gitu kan, menerpa mereka berhenti, maka mereka ya nyesel gitu ya, ketika umat Islam perang kalah ya. Nah, itu mengolok-olok tuh kan ya, kenapa harus perang gitu kan. Jadi
Itu tabiat orang munafik. Ya, jadi ketika kekufurannya lebih menguasai mereka, ya mereka ya kembali kepada kekufuran mereka. Ini sama seperti itu disampaikan di surat di tafsir Ibnu Katsir. Walau syaa Allah, sekiranya Allah menghendaki, la zahaba bisam'ihim, niscaya dia hilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Nah, jadi seandainya, kalau seandainya kan berarti belum terjadi ya. Seumpama gitu kan. Walau syaa Allah, sekiranya, seandainya Allah menghendaki. Jadi kalau Allah menghendaki ya, maka niscaya Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka ya. Tapi di sini berarti Allah tidak melakukan. Nah, di sini ada indikasi Allah memberikan kesempatan. Ya, beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir kemarin gimana? Di surat sebelumnya, di ayat 7 ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ya, gisyawatu walahum adzabun adzim. Ya, Allah mengunci ya hatinya ya, terus menutup matanya ya, pandangannya, dan juga atas penglihatannya ya. Tapi kalau untuk orang munafik di sini, walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya, di sini Allah katakan sekiranya, berarti Allah belum melakukan. Artinya di sini ada tadi kesempatan, Allah memberikan kesempatan kepada orang munafik ya, untuk bisa kembali kepada keislamannya dan komitmen dengan keislamannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallah, sesungguhnya Allah, ala kulli, atas segala syai', sesuatu, ya, maha kuasa ya. Jadi kenapa ayat ini termasuk ayat yang dari ayat 1 sampai ayat 10 ya. Kalau menurut ayat 20, menurut surat Al-Baqarah ini ada pembagian jenis manusia ya. Pembagian ada 3 jenis manusia, dan terbanyak adalah ayat yang bahas orang munafik ya. Orang mukmin ayat 1 sampai 5 ya. Terus ayat kafir 2 ayat 6 dan 7. Ayat munafik 8 sampai 20. Nih, ini apa nih? Karena dampak dari orang munafik adalah luar biasa ya. Dan secara kekinian banyakan orang munafik ya. Karena munafik itu bisa jadi dari jenis orang kafir ataupun orang mukmin, ya kan? Dan ini tadi lebih bahaya. Kalau orang kafir jelas-jelas kelihatan memang dia orang kafir. Ya, tapi kalau orang munafik ya, kita mau ini gimana dia? Mungkin baca Qur'annya lancar barangkali ya. Ngajinya lancar barangkali, ternyata pas ketika ada ini, wah, baru ketahuan di situ. Ternyata dia dari ucapannya, dari tingkah lakunya, dari statementnya, dari ngeproknya, ya, bersekutunya, kemana dia bergabungnya, ya, ini untuk bisa jadi karena tadi ya mencari keuntungan. Ya, jadi inilah ayat 1 sampai 20 ya, di mana surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang kelompok manusia ya, 3 jenis manusia menurut surat Al-Baqarah, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 ya. Ini menjadikan kita menjadi introspeksi diri ya, di mana kita keberadaannya, apakah kelompok 1 ya, apa kelompok 3. Kalau kelompok 2 nggak mungkin, dan naudzubillahi ya, tapi ya tetap kita minta hidayah di atas hidayah. Kita nggak tahu ya, apakah sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman, nggak ada jaminan juga ya kan. Banyak orang yang awalnya bagus, keimanannya bagus, tapi di akhir hayatnya justru dia melepaskan keimanannya ya kan. Mungkin karena ekonomi ya, faktor lainnya. Nah, ini perlunya kita
setiap hari harus mohon hidayah. Ya, kalau kita bisa meresapi surat Al-Fatihah itu luar biasa ya. Bisa jadi mungkin kita bisa nangis ya ketika kita sholat baru baca surat Al-Fatihah. Itu minta hidayah. Ya, kalau sehari 5 kali itu baru wajibnya 17 kali. Ya, 17 kali minta hidayah. Di kalimat mana? Di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya. Jadi di situ kita minta hidayah ya, agar hati kita tetap dalam ketaatan ya. Perpanjangan waktu yang kita nggak tahu sampai batas waktu yang Allah berikan kepada kita, sepanjang itu pastinya ada ujian, ada rintangan dan sebagainya. Nah, keimanan kita kan pasti diuji juga. Nah, apakah kita masih istiqomah? Yang kita harapkan seperti itu. Nah, kita minta sama Allah ya, agar kekuatan untuk istiqomah Allah berikan ya, sehingga kita suatu saat kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Inilah perlunya kita terus ya memperbarui iman. Jadi iman itu memang harus diperbarui. Dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini. Kita kaji Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita renungi, kita hayati, kita tadaburi. Seperti itu. Ya, jadi itu saja ya, kajian kita ayat 17 sampai 20. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini kita menjadikan semangat ya untuk menjadi orang mukmin yang sebenarnya ya, tidak muslim atau mukmin keturunan ya. Kita tetap terus memperbarui iman dengan terus meningkatkan amal soleh kita, terutama kita terus meningkatkan mencari ilmu ya, karena ilmu adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana kita bisa mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran kalau kita tidak tahu makna atau memahami apa yang kita baca. Nah, ini perlu kita belajar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu saja, kita lanjut nanti diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.